Nggak rekomen kalau saya sih. Gen 2 tuh nggak rekomen sama sekali. Jeng. Kalau saya bilang sih Gen 2 apapun bentuknya, apapun bentuk proyeknya. Ya. Kalau saya sih dari kalau di Indonesia mungkin capeknya duit. Iya. Ya kan Duitnya mana gitu kan. keringat sampai sini tapi duitnya cuma segitu. Mungkin capeknya di situ kali ngeluhnya. Yang di duit. Kalau di Jepang tuh bukan ngeluh di duitnya. Cuma tahu Jepang itu tapi ngeluh anjing apaan di dalam gitu. Ya. Kalau teman-teman yang lain kan maksudnya tahu anime. Saya itu nggak tahu sama sekali selain Javnya aja gitu. Ini senior dalam film apa? Anime. Iya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Maulana di channel Paido Official. Oke, pada video konten kali ini saya ditemani dengan siapa? Mas Bob ya. Salah satu kawan seperjuangan saya dari mulai awal masuk ke Jepang, bahkan di LPK-nya sempat bareng juga ya teman-teman ya. Dan di video kesempatan kali ini saya akan menanyakan tentang kerja di Jepang itu seperti apa ya, dan pastinya Mas Bob ini banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kita dapatkan ya, terutama bagi teman-teman semua yang ingin kerja di Jepang dan ingin berkarir di Jepang ya, baik visa magang ataupun visa yang lainnya ya teman-teman. Oke, langsung saja Mas Bob, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum sahabat-sahabatku. Apa namanya channelnya? Paido Official. Sahabat-sahabatku Paido Official Ya. dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran, rezeki yang Amin. berlimpah. Perkenalkan, nama saya Arifin, biasa dipanggil Bob. Ya. Saya dari Indramayu, Indonesia, Jawa Barat ya. Jawa Barat. Bagi teman-teman yang dari Jawa Barat, ini salah satu pendekarnya ya. Penguasa daerah mana nih Mas? Penguasa daerah ini Brazil. Ya, Jepang bagian tengah ya, Kansai ya. Saya di Osaka. Di Osaka, Mas. Wilayah Osaka, teman-teman ya. Dulu Mas Bob pertama kali ke Jepang seperti apa Mas Bob? Ceritanya Mas Bob. Dari tahun berapa? Terus apakah langsung ke Jepang setelah lulus SMA atau bagaimana? Dulu tuh ceritanya gimana ya, udah agak lupa ya. Yang saya inget aja gini, jadi sebenarnya nggak ada tujuan ke Jepang ya awalnya Ya. Awalnya nggak ada tujuan ke Jepang. Saya pengen kerja di Indonesia. Ya. Dan dari dulu nggak ada kepikiran pengen kerja di luar gitu. Bahkan saya nanamin diri saya itu, saya nggak mau kerja di luar gitu ya. Ya. Saya pengen ngebuktiin gitu loh ya Mas Nikmal, pengen buktiin kalau kerja di Indonesia juga bisa apa namanya, bisa mencukupi gitu. Sukses lah ya. Sukses. Ya sukses gitu. Nah, saya pengen membuktikan walaupun ya sebenarnya lebih susah gitu Ya. dibanding kita ke luar negeri kan. Di luar negeri kan bandingannya jauh gitu. Dari kita nerima gaji aja kan. Nah, cuman ada keinginan itu dari dulu. Saya pengen ngebuktiin kalau kerja di Indonesia juga bisa sukses gitu. Ya. Jadi ke luar negeri ini bukan patokan bahwa wah luar negeri itu bakalan sukses gitu, enggak. Ya. Jadi saya pengen ngebuktiin di situ. Ternyata orang tua saya punya modal ya, modal ngutang gitu. Orang tua saya nyaranin kerja di luar aja katanya. Kalau kerja di sini cuma dapat capeknya doang katanya, bilang gitu kan. Tapi awal-awal tetap ya ada debat-debat dulu lah, ada debat-debat panjang karena saya kan nggak mau nyusahin gitu ya. Ya. Ke luar negeri kan butuhin duit ya, bukan Butuhin banyak biaya tentunya 1 ya. juta 5 juta gitu kan, Ya. perlu duit banyak. Jadi akhirnya diputusin lah, disuruh ke Jepang. Berarti apa ke Jepang ini bukan karena keinginan sendiri atau seperti apa itu? Awal mulanya? Awalnya nggak ada keinginan sendiri ya. Awalnya nggak ada. Itu tadi karena saya tadi kan pengen kerja di Indonesia Ya. tadinya.
kebetulan saya kan suka kerja ayam ya. Nah tadinya saya pengen kerja ayam gitu di kandang gitu, Ya. ABK namanya ya, anak buah kandang gitu. Nah, tadinya saya pengen kayak gitu, kerja di kandang gitu. Ya. Pengen ya sekalian belajar, ngerintis, siapa tahu ada rezeki, ada milik, saya bisa mencoba sendiri. Ya. Intinya saya Tapi pengen memang cari mungkin pas waktu itu bisa dikatakan kurang lah dalam modal mungkin Mas ya. Betul, Makanya betul. mempertimbangkan untuk bekerja di luar negeri gitu. Betul. Jadi akhirnya ya kalau keinginan sih sebenarnya nggak ada tadinya ya. Ya. Cuman karena waktu akhirnya ya udah deh gitu. Udah deh nggak apa-apa ke Jepang. Jadi ya, waktu awal-awal itu ya belajar bahasa Jepang itu karena awalnya nggak ada keinginan ya. Ya. Maksudnya nggak ada kemauan, nggak ada tujuan loh, nggak kepikiran gitu ya Mas. Jadi lama nangkepnya, kayak malas gitu kan. Itu malas. Cuman ya udah deh. Malasnya itu saya kayak ngerasa nyusahin aja. Ya. Wah ini perlu duit banyak sementara saya nggak punya modal gitu. Saya kalau ke luar negeri pengennya itu duit sendiri gitu. Ya. Saya nggak mau nyusahin orang lain, terutama keluarga saya. Ya pada intinya itu aja sih. Memang sih ya teman-teman, ya memang teman-teman harus juga perhatikan ya bahwasanya kita bekerja di luar negeri itu banyak yang harus dikorbankan, benar kan? Benar. Di samping kita memerlukan biaya banyak, kita juga memerlukan waktu juga ya dalam prosesnya ya mungkin ya. Terus banyak yang ditinggal lah. Salah satunya tadi Mas Bob sudah sebelum ke Jepang sudah bekerja di ayam ya, mungkin itu ditinggalkan kan karena ada proses di Jepangnya. Terus langkah awalnya itu gimana Mas Bob? Apa belajar mandiri atau? Oh sama sekali nggak, nol, nggak tahu lah. Ikut lembaga, masuk lembaga gitu ya? Iya. Jadi gini ya, Mas Nikmal, ditanya kalau soal Jepang ini, jangankan untuk bahasanya ya, maksudnya untuk mengenal Jepangnya aja saya cuma tahu Jepangnya doang. Di dalamnya itu kan kalau teman-teman yang lain kan maksudnya tahu anime dan lain sebagainya, saya itu nggak tahu sama sekali selain JAV-nya aja gitu. Ini senior dalam film apa? Anime. Jangan salah sangka dulu ya teman-teman. Dramanya itu Dramanya ya, juga. drama Jepang itu ya, ya itu doang. Selain itu saya nggak tahu. Ya. Oke, pas masuk ke Jepang Mas itu susah nggak sih ikut tes, terus dapat jobnya juga? Pasti ada belajar bahasa dasar lah mungkin buat kita sapa orang atau percakapan sehari-hari. Itu tanggapannya gimana itu Mas pas kesan waktu dulu proses ke Jepang itu? Susah itu menurutku karena ngebet ya, karena ngotot. Menurutku sih susah itu karena kita itu udah berharap bahwa kita akan berhasil gitu. Ya. Misalkan contohnya apa, Mas Nimal? Susahnya itu berhasil. Enggak, maksudnya susah itu dalam apanya? Dalam bahasa Jepangnya apa bahasa atau wawancaranya gimana nih? Yang susahnya ini? Wawancaranya ya. Wawancaranya. Jadi kalau untuk wawancara sebenarnya ya, menurutku ya, kebanyakan dari kita itu banyak yang nggak pede. Nggak pede dengan apa yang sudah kita pelajari dan kita pegang ilmunya ya. Kayak saya nggak pede nih, bahasa saya masih gini. Padahal kalau menurutku sih langkah paling mudahnya itu ya, ini untuk pengalaman saya sendiri ya. Saya itu orangnya apa adanya. Kalau saya belajar sampai bab 25 ya udah saya korek aja bab 25. Dan saya nggak mau ngambil bahasa-bahasa yang saya nggak tahu. Misalkan saya harus cari dari Google Translate gitu ya. Oke. Gimana pun caranya supaya bahasanya bagus banget gitu. Saya nggak mau akhirnya jadi bumerang bagi saya ketika nanti perasaan pas wawancara bahasanya bagus banget. Tertata rapi, pola-polanya, partikel dan sebagainya ya. Tapi begitu datang ke sini ternyata N5 aja enggak gitu. Jadi
kalau saya sih lebih apa adanya aja. Jadi begitu nanti ketika kita keambil gitu ya, kita diambil kepilih, itu nggak jadi beban. Iya, betul sih, betul juga teman-teman ya. Betul sih. Kalau saya sih itu pengalaman saya. Itu kalau dari yang lain ya mungkin ada berbagai macam metode sih. Mungkin kalau susah sih menurutku ya karena kita memaksakan diri. Kalau kita apa adanya ya nggak ada yang susah. Terlalu ambisi tidak bagus. Benar. Terlalu ambisi dia tidak bagus. Biasa juga pun terlalu meremehkan juga tidak bagus juga. Benar ya. Terlalu jadi harus seimbang gitu harus ya. Seimbang, betul. Nggak terlalu ambisi, nggak terlalu meremehkan juga ya. Supaya kita tidak terkena imbas dari apa yang kita lakukan. Benar kayak gitu. Entah itu pada wawancara ataupun dalam bekerja nanti ketika datang ke Jepang ya. Kebetulan pas masuk ke Jepang ini jobnya apa Mas? Pas magang Tobi. Konstruksi teman-teman. Ini Sekali doang. Sekali doang saya. job sangar. Sekali doang itu. Wah, ini Ditawarin job Tobi sekali doang ya. Habis itu langsung lolos ya? Langsung lulus. Wah, Alhamdulillah langsung lulus. emang Mas Bob ini badannya keren teman-teman ya. Jadi kalau konstruksi ya cocok lah ya. Bukan kaleng-kaleng ya buat Badanku menek-menek. Nah, apa Mas yang bikin mungkin kaget ya? Apa ketika datang ke Jepang, apalagi jobnya langsung berat kan konstruksi. Itu apa yang membuat kesan buruk boleh atau kesan baik juga boleh. Apa pas hari pertama merasa oh ini kerja berat banget nggak kayak di Indonesia seperti itu atau gitu. Jadi kalau dibandingin kerja di Indonesia ya, berapa kali lipatnya ya? Siap. Kalau 1 kali lipat kayaknya kurang deh ya. 45 lah ya. 45. Nah, itu 45 teman-teman. 45. Jadi konstruksi di sini dengan konstruksi di Indonesia itu beratnya 1:4 atau 5 ya. Karena Kayaknya ya. Karena saya belum pernah kerja di proyek sebelumnya. Jadi kurang tahu lah ya. Takutnya salah gitu ya. Oh, gua di Indonesia juga capek gitu takutnya kan. Tapi memang benar Mas Bob, karena banyak dari teman-teman Gemba juga ya, saya lihat di investor manapun gitu ya. Kalau job konstruksi memang job yang paling capek kan? menantang kan, Iya. Memang capek sih. Iya. Kalau di Indonesia mungkin capeknya duit mungkin. Iya. Ya kan Duitnya mana gitu kan? keringet sampai sini tapi duitnya cuma segitu. Mungkin capeknya di situ kali ngeluhnya, ngeluh di duit mungkin. Kalau di Jepang tuh bukan ngeluh di duitnya. Tapi ngeluh anjing kapan istirahatnya gitu. Tapi kalau soal timbal baliknya uang yang kita dapatkan terbayar lah ya dengan semua kecapean itu ya. Terbayar walaupun magang ini gajinya yang paling kecil ya kan. Ya mungkin sekarang masih magang Mas Bob, barangkali nanti Kijinkoku Gemba kan. Jadi ini supervisor. Ini saya pengen nambahin lagi ya. Kadang-kadang itu kita orang Indonesia karena mungkin sebelumnya gaji kita di bawah UMR mungkin ya kasarnya. Nah terus mendengar gaji di Jepang ini hampir belasan, terus kerja di konstruksi, plus dibandingkan dengan konstruksi yang ada di Indonesia yang gajinya segituan ya. Mereka itu banyak yang bilang harus disyukuri. Gaji segitu harus disyukuri. Di Indonesia mana dapat. Nah, masalah mensyukuri ini kan harus sesuai wilayah. Sedangkan di Jepang ini untuk kerja proyek bukan segitu, bukan belasan, tapi udah puluhan. Seharusnya. Dan kita dituntut untuk mensyukuri itu ya kalau kita pikiran kita di Indonesia. Tapi kalau kita pikirannya di Jepang di sini, kita menggunakan duit segitu ya, bahkan jauh lebih miskin dibanding di Indonesia. Di Indonesia itu gaji normal gitu. Gaji normalnya. Kalau di Jepang itu gaji orang Jepang lah, gaji normalnya segitu emang di proyek. Misalkan di Indonesia gini lah, di Indonesia itu gaji proyek sehari
150 ya? Iya. 150. Nah, kalau yang magang ini 50 ribu. 50 ribu. Gitulah. Ya. Contohnya 50 ribu. Dan kamu harus mensyukuri dapat duit 50 ribu. Gak, kerja sama. Capeknya sama, kerjanya sama. Kamu dapat segitu. Kamu harus mensyukuri itu. Nah, cuman kan ini bedanya kita di Jepang ya. Iya. Karena nilai krus kan beda, jadi orang tuh mikirnya, oh itu segitu besar, gitu, segitu besar. Tapi pada kenyataannya di Jepang 5 juta aja itu nggak terasa gitu. Karena kita hidupnya di sini. Nah, iya, gitu loh. Maksudku gitu. Ya, hidup di sini, Jadi- beli makan di sini, buat masak, buat Iya, lain-lain kebutuhan pribadi. Kalau mensyukuri sih ya, menurutku mensyukuri itu boleh. Ya. Tapi akal sehat juga harus dipakai. Ya. Saya juga pernah dengar gini ya, Mas Iqbal. Ada pemagang, dia tuh lembur, terus lemburannya nggak dibayar. Ya. Selalu dikorupsi tiap bulan. Nah, tapi dengan nilai gaji dia yang diterima banyak, dia dipaksa untuk, yaudah segitu disyukuri lah, mana dapat di Indonesia segitu. Nah, ini menurutku hal-hal yang sangat diwajarkan tapi goblok. Kayak lo ini bayangin misalnya 1 bulan diambil 5 juta. Ya. Uang lembur kita yang nggak dibayar Iya, itu ya. gitu aja misal contoh ya. Dikali 1 tahun udah berapa kan? Misalnya gitu. Dan kita dipaksa untuk mensyukuri karena gaji kita besar di sini. Cuman gara-gara nilai tukar doang. Ya. Kita harus dipaksa mensyukuri. Nah, tapi akal sehat juga harus dipakai gitu. Kita jangan hanya melihat gaji besarnya aja, tapi hak kita juga harus dipikirin. Nah, itu doang sih. Itu doang yang harus kita lurusin. Ya. Jangan mewajarkan hal-hal yang sifatnya karena melihat besar. Ya. Jadi udah nggak apa-apa. Gitu. Jangan kayak gitulah jadi orang. Kita harus punya prinsip. Gitu. Ya. Kalau kayak gitu terus prinsipnya bakal ditindas. Apalagi kita di sini sebagai pekerja asing, Mas ya. Mas Bob ya. Iya, kita harus benar-benar ketat lah. Kibisi bahasa Jepangnya. Iya, kita harus mengkibisikan diri sendiri. Jangan takut. Ya intinya jangan takut kehilangan pekerjaan kalau memang kita kerjanya udah benar. Jangan pernah takut. Itu doang. Jadi itu mungkin sisi negatifnya ya, Mas ya, kalau kerja Jepang bagian Gemba ini ya, yang sering dibikin curang ya lah. Iya, Bisa dikatakan yang sering dibikin curang itu biasanya waktu ya. Waktu sering dicuri biasanya. Mungkin di situ ya kalau hal-hal yang korupsinya. Iya. Biasanya di Jepang tuh korupsinya bukan ke duit sih Mas Tri, itu Mas Tri lagi, Mas Nikmal. Seringnya di waktu sih orang Jepang, karena waktu itu nggak kelihatan, maksudnya nggak kebaca. Kayak misalkan waktunya istirahat, ini di Genba ya, aku di Genba ya. Misalkan waktu istirahat itu harusnya jam 10, dilebihin 15, jam 10.15. Ya nggak apa-apa itu 15, tapi kan berapa kepala itu? Iya, kalau yang kerja dikalikan ya. Iya, 15, 2 orang aja udah setengah jam. Nah, jadi biasanya di situ mengkorupsi waktu. Iya. Itu hal negatif ya. Hal negatif. Kalau kelebihannya, semisal yang Mas Bob selama ini dapatkan mungkin, atau Kelebihan dapat kerja di Gen, Pak. lembur yang konsisten, semisal sejam sehari, atau dapat fasilitas pabrik mungkin, dapat fasilitas apa tau dari kaisanya. Wah, kalau yang positifnya sih menurutku bisa jadi bapak-bapak aja sih. Bapak-bapak yang ngomong anak gitu. Iya, harus sabar. Kayak dapat, saya punya ilmu sekarang di Jepang ini, jadi ilmu yang sabar banget. Beneran kayak anak-anak kecil gitu. Iya. Kayak tiap hari dimarahin gini-gini, kesalahan dia, marahnya ke kita gitu. Hal positifnya yang saya dapat itu bisa jadi orang sabar aja. Bisa jadi orang sabar, bisa jadi orang yang menerima walaupun benar gitu. Anjing posisi saya benar tapi tetap disalahin. Iya. Kalau soal itu mungkin kambing hitam ya, bisa diistilahkan. Iya, kambing hitam. Sering jadi kambing hitam kalau masuk di Genba. Yakin. Pasti. Positif kalian kalau masuk di Genba pasti jadi kambing hitam.
Kambing hitam juga nggak selain di Gemba doang mas. Banyak juga yang diikut di pabrik Iya, seperti iya. saya tuh. Kalau atasan sedang ada Kalau pacingko gitu ya, ya. itu biasanya bawa ke pekerjaan jadi kita yang kena itu. Dia lagi Tapi nggak berantem sama semuanya sih. istrinya apa gitu ya. Sebagai peluapan emosi itu. Kalau di Genba sisi positifnya susah ya nyarinya ya. Mungkin kayaknya di situ deh. Di Tetap karakter. sabar ya, kita dapat belajar. Iya, pembelajaran arti hidup. kehidupan yang Ya, ya itu sebenarnya doang. itu. Selain itu kayaknya yang saya rasain nggak ada deh. Selebihnya ya mohon maaf negatif semua isinya. Oke. Nggak rekomen kalau saya sih bilangnya. Genba tuh nggak rekomen sama sekali. Zeng. Kalau saya bilang sih Genba apapun bentuknya, apapun bentuk proyeknya. Ya. Kalau saya sih dari Tobi, ya nggak sama sekali Tobi itu. Kalau kurang percaya sama omongan saya ya tinggal ketik aja di Google atau di mana. Ya. Pekerja yang banyak kaburnya itu dari mana gitu. Ya sih, kalau dilihat dari hal seperti itunya dari Gemba itu mas banyak mas. Yang kabur kan. Ilegal, kabur Iya. ya. Jadi memang harus dipertimbangkan banget ya, semisal kita mau bekerja di Jepang, di job Gemba itu ya. Itu harus dipertimbangkan banget. Apa mungkin jangan cepet-cepet kita mau Iya, Jepang iya, asal gitu, pilih, gitu, asal ya. pilih ternyata kita di sininya nggak Betul. cocok gitu kan. Kecuali TG ya, kalau TG nggak jadi masalah sih. Toko Tegino kan kayak Mas Setiap Nipal tahun. kan bisa pindah kemana kemari kan. Setiap tahun mungkin bisa ini ya. Iya. Kalau magang tuh ya dipersulit, pengen pindah mau apa persulit. Memang harus 3 tahun kelar. Jadi Harus kita- pikirkan tuh 3 tahun itu. Kira-kira pekerjaan mana yang enak. Iya, yang enak tuh maksudnya yang enak buat kitanya gitu. Iya, yang cocok. Iya. Kalau kerjaan memang nggak ada yang enak memang. Cuman yang enak buat kitanya apa? Gitu. Iya. Terus kalau di Gemba itu pantangannya apa aja mas? Kayak cuaca, terus mungkin harus berangkat pagi atau kalau ada job Gemba yang jauh kita harus pakai KRL sendiri, apa pakai pakai kereta sendiri itu jadi mungkin pantangan yang harus di kerja di Genba ini jadwal nggak rapi, oh, jam juga nggak rapi. Mungkin bisa jadi nilai plusnya itu di Genba ini kita pulang cepet dihitung 1 hari. oh, ya itu sering ya mas ya. Misalkan kita pulang jam 12 tetap dihitung 1 hari, 8 jam dihitung. Untuk yang gaji bulanan ya. Ya. Kalau yang gaji per jam kayaknya ya tetap aja buntu. Bukannya untung kan. Dengar-dengar kalau yang kita job Gembanya jauh tuh, itu kita kan pakai dana sendiri ya. Apa itu kita digantiin atau seperti apa itu mas? Itu diganti. Itu diganti ya. Itu diganti. Kalau kita pakai kereta pergi ke Genba itu diganti nanti. Uang. Kan nanti ada kwitansinya kan, nanti dikasih, itu nanti Oh. diganti. Seperti itu ya. Biasanya gitu. Terus ada juga di Genba ini yang kerja jauh. Oh. Apa sih namanya ya? Suco apa namanya? Suco kalau nggak salah. Iya, Suco. Jadi Suco itu paling enaknya itu kita sehari biasanya nerima duit. Oh, langsung Jadi- ya di hari itu juga. Iya. Jadi kita kan tinggal di hotel, misalkan di sana kita kerja itu seminggu, ya udah berarti seminggu kita nerima duit. Oh. Sehari itu bisa 4.000, Oh. bisa 5.000. Tapi itu di luar gaji pokok kita. Iya, di luar gaji pokok kita. Walah. Gaji pokok beda lagi. Kalau orang Jepang sih kemarin aku dengar itu 1 hari 5 mak. Ini memang. 5 mak. Ah. Tapi kalau dapat job Gemba jauh tuh, bagi orang yang suka jalan-jalan itu cocok juga ya. Cocok ya benar. Karena kita sambil semisal Mas Bob di sini di Kansai mungkin dikirim ke Tokyo Iya, mungkin ke atau Kanto, ke sana kan. Kanto. Iya, benar. Ada juga ya. Gemba yang kayak gitu ya. Gemba-gemba yang besar biasanya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman kurang lebih ya untuk gambaran job Gemba atau job konstruksi yang ada di Jepang ya menurut pengalaman Mas Bob. Kemudian untuk ini Mas Bob, target atau impian gitu ya Mas Bob? Secara pribadi
mau seperti apa tuh kedepannya, atau menyelesaikan magang ini atau melanjutkan magang lagi Sanggo karena ini betah dan segala macam dengan cocok gaji apa atau apa gitu. Ya ini sekedar buat gambaran teman-teman juga, barangkali bisa menjadikan pertimbangan ya. Iya. Jadi selesain 3 tahun nggak lanjut. Oh, Nggak lanjut. Udah nggak kuat. asli ya. Nggak kuat saya. Ada yang bilang kalau nggak masuk Tobi, orang lanang. Ya, wah, Ya kayak itu gitu kan kata-katanya bahasanya. teman-teman ya. Aku pernah dengar orang Tobi orang lanang. Berarti aku nggak lanang dong ya, karena aku nggak kelar 3 tahun. Tapi ini masuk Saya nggak kelar, nggak kelar 3 tahun lagi. Maksudnya 3 tahun kelar nggak lanjut lagi gitu. Katanya nggak Tobi nggak lanang, berarti harus Tobi terus Suto tuh sampai mati. Ya, aku Tobi nggak mania. kelar. 3 tahun selesai itu udah berasa kayak 10 tahun sih rasanya. Saking nggak betah ya. Ya. Terus semisal suatu saat semisal depannya nanti kan Mas Bob sudah mau selesai itu. Itu Mas Bob mungkin pulang ke kampung dulu, atau ada impian membangun usaha atau mengembangkan ilmu yang didapat dari Jepang. Apakah ada hal-hal seperti itu yang Saya udah muak banget ya. Saya udah muak banget dengan nama scaffolding itu ya. Beneran. ya Kayak saya juga sempat dibilang sama orang Jepang bla bla bla, ya orang Indonesia juga, orang di rumah udah nanti buka usaha scaffolding aja, tapi udah muak gitu. Kayak ngelihatnya aja nih ya, Mas Nikmal, mau apa ya? Ya. Lihatnya aja, misalkan ada bangunan nih, ada scaffoldingnya, itu udah muak gitu. Kayak nggak pengen lihat, saking nggak sukanya gitu. Ya. Bukan benci ya, bukan benci, tapi kayak nggak deh gitu. Walaupun saya udah megang nih ilmunya ya, udah tahu maksudnya cara kumitate, cara ini masang lift, udah tahu semua, tapi udah mungkin ilmunya ya bakalan dikasih tahu aja kalau ada yang tanya, tapi kalau nggak ada yang tanya enggak lah. Kayaknya nggak bakal dikembangin kalau itu sih. Kalau untuk material yang kita dapatkan akan diapakan? Semisal dapat 500 miliar atau 100 juta itu mungkin jadikan usaha atau apa itu kan Ayam mungkin ya. Melanjutkan bisnis dulunya ya. Iya. Karena kan pas ke Jepang ini Mas Bob ingin menambahkan modal ya, seperti itu ya. Saya pengen banget bikin usaha ayam itu ya. Pengen banget lah ayam. Mengembangkan lah. Iya, pengen punya kandang ayam besar ya. Kandang. Kalau dikasih duit segitu ya mungkin langsung kayaknya bikin kandang kayak mencoba lah. Ya. Pokoknya Jauh banget ya, maksudnya dari proyek tiba-tiba ke peternak gitu ya. Tapi memang basicnya Mas Bob kan iya beternak dari awal ya. Saya suka beternak. Jadi gitulah, kalau dikasih itu ya apa sih namanya, pesangon gitu ya. Ya. bukan di proyek lagi. Mungkin ilmu yang didapatkan dari Kemba ini bisa diterapkan buat diri sendiri. Iya, kalau ada yang tanya saya bagi. Kalau nggak ada yang tanya nggak mau saya. Atau mungkin jadi inspektur Kemba di LPK mungkin itu kan ya pengalamannya udah banyak sekali soalnya Mas Bob ini. Kemba, maksudnya jurusan Kembanya kan Tobi Mas ya. Tapi kan ngerjainnya kan banyak kan. Banyak. Nah itu spesialisnya sebenarnya seperti apa sih sistemnya tuh? Kenapa bisa seperti itu? Apa nggak semuanya perusahaan yang seperti itu juga? Mas ini gimana, Mas Lima? Mas Bob kan job Kembanya kan Tobi kan. Iya. Tapi kan sering ngerjain kayak taking. Oh enggak. Oh enggak. Ya, Ngecor doang. Ngecor. Oh berarti ngecor ya. Ngecor. Nah tapi kalau ngecor kayaknya masih mau di Indonesia ya, misalnya pulang. Yeah. Coba dong ngecor gimana gini itu masih mau kalau ngecor. Tapi kalau untuk scaffolding saya sama sekali nggak mau. Sama sekali. Karena udah muak. Iya pokoknya 3 tahun ini selesai saya pensiun aja udah, pensiun dini lagi. Nggak mau nyentuh lagi. Di Indonesia pun diajak ayo scaffolding lagi nggak mau. Oke, saya tanya alasannya apa Mas yang bikin Saya takut ketinggian. trauma? Oh, ya takut tinggi ya. Saya takut ketinggian. Takut banget. Itu doang. Kalau kerjanya apa? Ya gitu-gitu doang.
bukan nutup pakai mesin. Iya. Masang-masang juga pukul-pukul pakai palu gitu doang, nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang susah banget, nggak ada. Iya. Cuman yang ngukur-ngukur doang paling susahnya, rumitnya ngukur ini, ngukur gini harus dirumus-rumus gitu. Selain itu ya udah set gitu kayak tenda gitu loh. Iya. Kayak ya kita bangun tenda lah. Jadi mau gimana pun orang nggak bisa tetap jadi gitu loh. Oke. Terus untuk di Gemba itu orang-orangnya gimana Mas? Orang Jepangnya, sikapnya itu. Kebanyakan toksik ya. Boleh ceritakan pengalaman yang bikin kesal atau trauma gitu, atau pengen pulang atau pengen. Kalau pengen pulang sih enggak ya, pengen berantem. Oh iya. Kalau pengen pulang sih enggak ada ya, cuman kayak pengen berantem banget. Ngeselin banget gitu ya. Iya. Wah, berantem aja kali ya gitu. Cuman itu doang sih. Ya sama Mas Adnan ya dari dulu ya hampir. Mas Adnan juga sering hampir mau berantem juga. Ya saya juga ya sering hampir juga sama. Karena memang orang Jepang ada juga yang nggak baiknya gitu ya Mas ya. Berisik. Yang bikin kesel itu berisiknya itu sih, bikin kesel. Banyak ngomong lah. Iya. Banyak ngomong, berisik gitu. Ya pokoknya yang bikin keselnya sih berisiknya aja. Berisiknya itu kesel banget. Tapi untungnya ya di kita ini nggak ada yang main tangan nggak ada. Kalau alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Dan dari dulu tuh nungguin gitu ya. Nggak ada yang main tangan, nungguin kan. Kalau ngomong-ngomongan doang kan kita pengen ngelawan juga kan, wah cuma omongan doang pasti kalah. Maksudnya kalau itu ketika nanti disodang, ketika nanti dimusyawarahin sama Kumi'a ya apa segala macam, pasti kalah kita ini. Memang wajar, pasti bilangnya gitu. Memang wajar, yang namanya di Genba itu pasti kena omel-omel gini urus saya apa tuh wajar. Kalau belum dipukul katanya, bilangnya gitu kan. Jadi kita nggak bisa melawan, maksudnya nggak bisa melawan dengan keras gitu. Tapi memang kalau yang di Genba sering banget kejadian berantem, sering. Orang asing sama orang Jepang ya sering. Miskomunikasi sih ya. Lalu hal-hal seperti itu yang memang membuat kita itu balik lagi yang seperti kata Mas Sob tadi ya, menjadi sabar ya, bisa melatih gitu. Mental kayak, lebih mengontrol diri itu. Kayak ngomong anak kecil aja gitu. Kayak misalkan dipukul balik gak mau gitu ya. Kayak gitu contohnya. Misalkan kamu jelek, dibilang kamu jelek lagi nggak mau marah, gitu. Kayak anak kecil lah. Jadi, maunya ngerjain yang ringan-ringan, ya silakan. Saya yang berat-berat aja, gitu kayak gitu ya. Kalah. Ya budayanya di sini tuh beda kayak di Indonesia. Di Indonesia itu ya yang lebih tua itu duluin. Ya. Apa sih namanya? Mengayomi yang muda tuh. Udah saya yang tua. Kalau Jepang enggak, saya udah tua. Kamu yang muda gitu. Kalau di Indonesia itu kan apa namanya ya? Yang tua tuh kayak merasa jangan, ini bahaya, saya aja gitu ya. Udah saya aja gitu. Kamu yang gampang-gampangnya aja gitu. Biasanya gitu ya kalau orang tua di Indonesia kan. Punya perasaan kayak gitu. Perasaan bapak-bapak lah. Takut meresikokan kepada iya benar kayak gitu. Iya. Kayak orang ngomong lah. Beda kalau di Jepang tuh malah kita yang ngomong yang tua-tua gitu. Makanya di sini untuk kreativitasnya mati. Menurutku sih kreativitas apa, makanya di sini mereka takut memunculkan ide baru. Takut ya, seringnya mungkin ya, karena ya itu tadi, karena yang tuanya itu apa sih, nggak mau menerima masukan dan lain sebagainya, nggak mau menerima. Kalau udah nggak mau tahu, nggak mau tahu. Beda kayak kita di Indonesia, walaupun nggak maju kayak di Jepang maju kayak. Tapi di Indonesia itu yang tuanya itu masih bisa menerima. Masih bisa menerima. Ini nggak bisa dong. Gini. Hilang A-nya itu. Di Jepang kan senioritasnya tinggi banget ya. Berarti kalau ada apa-apa tuh harus diturutin ya. Betul. Harus. Kalau kita mungkin ada diskusi dulu, ini sebaiknya harus gimana, ini resikonya nanti gimana, itu kan harus dipikirkan juga kan. Seperti itu juga ya. Ya mungkin bisa jadi Jepang maju juga gara-gara ya itu, gara-gara mereka nurut sama satu orang tadi.
Di Indonesia kan kita nggak bisa ya. Apaan ini gitu. Nah, Pulang dihadang nih gitu. ya. Kalau di sini kan nggak. Aku juga sering banget lihat orang Jepang yang dipukul kepalanya apa itu kan. Iya. Jauh biasa aja pulang itu. Dipikirku ini kalau di Indonesia kalau orang kayak gini pasti pulang dihadang. Nggak dihadang ya dilaporin Iya, atau dilaporin. kasusin Iya. gitu kan. Itu saya sering sih ya. Gitu Mas Nika kalau di Genba. Tapi menarik sih Mas Bob dari cerita-cerita pengalaman Mas Bob selama bekerja di Jepang ya, di job Genba ini, itu mentalnya jempol lah ya. Enggak, biasa aja Mas Iqbal mental. Berondok beroket ini teman-teman. Biasa aja lah. Kalau di Genba itu aja ya. Iya. Harus sabar. Kalau emang pengen milih job di Genba ya jangan pulang. Nah, Jangan pulang. Kalau bisa pertahankan 3 tahun. Saya juga tahun pertama pengen minta pulang gitu. Karena udah takut buat ketinggian kan. Wah, nggak betah sih. Tapi akhirnya lama-kelamaan ditahan ya terbiasa ya. Terbiasa sedikit terbiasa lah. Walaupun masih takut juga sampai sekarang. Tapi nggak sekaku dulu. Dulu tuh kaku banget memang. Gimana namanya orang takut kan, gerak aja tuh. Iya. Geter, ngertik iya gitu ya. gitu lah. Sekarang udah bisa sambil salto di atas itu. Wow. Sambil lari-lari kayak parkour gitu. Masangnya nggak usah kita ngangkat teman-teman, tinggal diangkat tinggal dilompatin, Pasang sendiri itu. Sudah ahli ya. Iya, alhamdulillah tahun depan ini udah selesai nih. Udah senang banget saya tahun depan. Ditawarin perpanjang. Ya. Tapi sampai sekarang masih ditahan terus sama saya. Ya pokoknya yang terbaik, semoga yang terbaik buat Mas Bob lah, apapun itu pilihannya. Makasih banyak ini, aduh. Entah itu Intinya lanjut atau- kalau kerja itu ya jangan cari muka, ya kerja yang benar, gak usah tengok kanan kiri, fokus ya. Iya, urusin aja diri sendiri. Gak usah caper lain sebagainya, pokoknya udah kerja aja. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin dari perbincangan dari awal tadi sudah kita dapatkan pengalaman dari Mas Bob ya, baik yang baik ataupun yang buruk, tapi banyak yang baiknya ya tentunya teman-teman, bagi teman-teman semua yang mempertimbangkan untuk bekerja di Jepang, terutama di konstruksi di Genba, apapun itu ya jenisnya ya. Oke, yang terakhir ini Mas Bob, mungkin boleh. pesan Mau yang terakhir, mau yang sampai malam juga ayo saya mah. Ya. Ini yang terakhir dulu ya untuk yang video konten kali ini. Ini yang terakhir buat Mas Bob. Kira-kira apa Mas Bob pesan-pesan atau masukan lah untuk para teman-teman kita nih yang di Jepang gitu. Yang ingin ke Jepang atau yang sudah di Jepang, yang sedang merasakan mental down atau mentalnya lah. Gitu ya. Oh, iya. Itu apa itu yang bisa Mas Bob sampaikan buat teman-teman Kalau semua yang ya? masih di Indonesia pengen ke Jepang, balik lagi tadi itu harus sabar. Kalian pikirkan dulu. Oke. Jadi ke Jepang ini jangan hanya kita terpaku sama saya pengen jalan-jalan di Jepang. Ya. Saya pengen ngerasain di sana saya itu wibu gitu. Saya pengen ke sana di patung ini. Saya pengen main ke sini ke sana. Jangan dulu ke situ gitu loh. Jangan dulu kita mikirin ke situ. Kalau pengen kayak gitu nggak usah masuk LPK. Iya. Beli aja visa turis. Ya, langsung bisa jalan sendiri ya. Iya, itu kalau ini mungkin kasar banget bagi yang denger yang nggak suka ya. Jadi tentuin dulu kira-kira pekerjaan apa yang kita butuhkan, kita inginkan, yang kita mampu gitu loh. Jangan labil. Jangan kayak saya dulu kan terlalu labil banget maksudnya. Saya pengen masuk pertanian. Oh, iya. Main pertanian. Ternyata labil banget kan begitu ada job Tobi. Karena kemarin corona ya, sama kayak Mas Iqbal dulu corona juga lama kan. Saya kalah sama omongan tetangga yang katanya bilang ketipu lah, lama banget, udah bertahun-tahun masih di situ aja, terbang-terbang. Terus ditambah lagi orang di rumah juga, duit kan terus ngalir, karena kita nganggur kan. Ya mungkin bebannya di situ semua, bebannya itu di duit sebenarnya. Akhirnya yaudah deh,
apa ada, ayo gas, Ya. kerja apa aja ayo gas. Padahal itu salah gitu. Nah itu jangan ya. Untuk Itu jangan teman-teman ya, itu harus dihindari banget. Pokoknya kita harus sabar, terutama itu kita harus punya pilihan dulu. Jadi jangan hanya pengen ke Jepangnya aja, Oke. tapi kita harus punya pilihan pekerjaan mana nih yang kira-kira cocok. Tapi kan saya baru lulus sekolah katanya, kan ada yang bilang gitu. Ya. Baru lulus sekolah saya kan nggak tahu kerjaan apa yang kayaknya cocok bagi saya gitu. Nah itu cari tahu dulu kalau bisa. Kira-kira seperti apa. Kalau memang mental kalian kuat, mental kalian bagus, liar ya dulunya, masuk ke Genba ya emang cocok banget. Karena di Genba ini harus bener-bener, gimana sih namanya juga isinya orang-orang nakal semua ya. Oke, ya. Premannya di Jepang apa sih? Yakuza. Udah isinya orang-orang kayak gitu semua. Iya. Jadi ya persis kayak di Indonesia juga sih sebenarnya. Lingkungan preman kayak gimana sih? Ya kayak gitu bahasanya, nggak ada yang halus, nggak ada yang sopan. Bahasanya goblok, tolol gitu ya udah makanan banget ya hari. Nah itu harus dipersiapin juga Ya. kalau memang pengen ke Genba gitu ya. Nah terus untuk yang udah ada di Jepang, kebanyakan kemakan gengsi ya. Oke. Di Jepang nih kebanyakan kemakan gengsi, apalagi sekarang kan selalu bom kan di TikTok ya. Oh. Di TikTok kan selalu ya tampil-tampil mewah dan lain sebagainya kan Mas. Ya. Nah kita itu jangan sampai labil juga di situ. Oh. Labil dengan tujuan kita itu sebenarnya apa, akhirnya di sini begitu melihat wah kemewahan kita beli. Padahal itu nggak diperlukan. Oh. Malah jadinya tujuannya menjadi tergeserkan. Betul. Yang tadinya saya tujuannya mengumpulkan uang, menabung untuk modal segala macam, Iya. malah terlena dengan kondisi benar. di Jepang ini ya. Yang tadinya kita punya target 3 tahun punya rumah dan sebagainya, ternyata meleset Atau malah kurang bahkan maksimal. lama banget di sini Ya. jadinya karena kemewahan tadi. Nah yang udah ada di Jepang ini godaan terbesarnya itu sebenarnya, karena di sini kita megang duit banyak, barang-barang tersedia semua ya, namanya Ya. juga negara maju kan, segala macam kita bisa beli. Nah menahan syahwat itu ya gitu loh, nafsu itunya kita harus bisa Mengontrol ya. mengontrol. Itu sih saran dari saya itu ya. Di sini ya judi, Nah, seks juga kan semuanya gampang diaksesnya. ya. Minuman keras. Ya saran dari saya sih yang udah ada di Jepang itu ya harus bisa sabar di situ. Intinya sabar semua sih, yang belum datang ke Jepang juga sabar, yang udah di Jepang juga harus sabar dan selalu ingat tujuan targetnya itu apa tadi. Jangan sampai labil, jangan sampai goyah lah maksudnya. Maksudnya lama-lama di sini mau ngapain gitu. Oke. Mungkin itu saja ya. Itu saja. Sementara pesan untuk teman-teman bagi yang ada di Indonesia ataupun yang sedang di Jepang yang masih belajar mungkin ya, yang tadi untuk yang di Indonesia tetap pertimbangkan baik-baik sebelum ke Jepang, apa jobnya, apa harus pelajari dulu lah semuanya, pelajari dulu resikonya segala macam. Dan untuk yang di Jepang mungkin tadi harus fokus dengan target, fokus dengan tujuan supaya kita tidak terlena dengan kemanisan-kemanisan yang ada di Jepang ini. Benar. Oke, mungkin seperti itu aja ya Mas Bob ya. Boleh. Terima kasih banyak atas masukan, cerita dan pengalaman menarik dari Mas Bob ini. Makasih ini udah mengundang saya ini ya. Ya, saya juga masuk terima kasih ini ya. banyak Mas Bob mau menceritakan pengalaman menariknya ya. Oke. Mungkin segitu saja teman-teman ya. Sekian dari saya. Sukses terus untuk Mas Bob. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.